Nanti yang bawa firman kayak Pak Erik, Pak Erik ya. Erik Ini nanti belum ya. ada, nggak apa-apa ya. Ntar Doa. datang sendiri dia. Bu Ya Vivi wis, lanjut lagi doa nyanyinya berarti kalau belum datang. ya wis, oke. Iya. Ya, Hmm. pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersaat teduh kembali eh, dengan tubuh yang sehat, dengan selalu Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, dan ingin selalu Tuhan setiap hari kami anak-anak-Mu yang sangat terbatas ini ingin selalu Tuhan dekat dengan Engkau ya Bapa, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ke depan ya Bapa, 1 jam lagi ya Bapa, kami percaya Engkaulah yang berdaulat atas kami semua anak-anak-Mu ini. Kami sungguh terbatas, tapi Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kadang-kadang kami lemah, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami lelah ya Bapa. Tapi tolong kami Tuhan, agar supaya kami selalu Tuhan, selalu Engkau ingatkan, Engkau selalu menguatkan setiap kami Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami ingin memulainya Tuhan, berdaulatlah atas semuanya. Sehingga Engkau yang berdaulat Tuhan, bukan kami lagi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari, Vi. Silakan. Oke, ya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama naikkan pujiannya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah aku kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk beral kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu kita naikkan pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa menyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang kepada Engkau dengan tubuh yang sehat. Kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk membagikan kebenaran. Terima kasih
kasih Tuhan, kami menyambutnya hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih pujiannya, Bu Vivi. Pak Erik pagi hari ini yang bawakan firman-Nya. Ya, Ya, silakan Pak Erik. ya, makasih Bu Susan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-8 ya. Mungkin bisa tolong ditampilkan Pak Ronald ya. Oh, oke. Ya, tema pada hari ini saya beri tema apakah manusia di hadapan Allah ya. Eh, kita akan mulai baca di dalam Mazmur 8 ayat yang pertama dulu ya. Untuk pemimpin biduan, menurut kok nggak jelas ya. Oke, menurut lagu Gitit Mazmur Daud, yaitu, nah itu langsung kita loncat di dalam ayat yang keempat ya. Dan ayat pertama ini kalau kita tahu ini Mazmur ini ditulis oleh Daud ya, Raja Daud ya. Langsung kita loncat ke ayat yang keempat ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Ya, kita berhenti di ayat yang ke-8 ya. Kok kita lihat berikut dari ayat ini tadi kita tahu dari ayat yang keempat ya. Itu di mana waktu itu suatu hari Daud ini di tengah malam ya, kalau kita tahu ini ya. Karena di sini tidak dituliskan Daud ini melihat matahari ya, hanya bulan dan bintang. Jadi ini pasti Daud ini melihat langit itu di malam hari ya. Nah, mungkin dia melihat langit ini mungkin di atas soto istananya ya. Dia kan punya istana, setiap istana biasanya ada seperti atap atau soto ya, seperti balkon gitu ya anggapnya ya. Jadi dia bisa melihat langit dari atas soto istananya. Nah, ketika Daud ini melihat keajaiban ciptaan Allah ya, bintang dan bulan di langit tadi itu ya. Nah, Daud ini mulai merenungkan ya bahwa ia sebagai manusia itu ya, walaupun ia sudah mencapai banyak perkara-perkara yang besar ya, tidak pernah kalah di dalam peperangan, juga banyak kedudukan yang tinggi ya, terus banyak harta kayak yang mungkin sudah ia rampas ya. Nah, walaupun ia sudah meraih banyak hal ya, itu rasanya dia merasa segala kuasa kehormatan yang ia miliki itu tidak ada yang bisa dibanggakan ya. Jadi eh, dibandingkan dengan ciptaan Tuhan alam semesta itu ya. Nah, Daud ini mengakui bahwa keberadaannya sebagai manusia itu sebenarnya sangatlah lemah ya, rendah dan hina di hadapan Allah ya. Sehingga Daud itu tadi kita eh, baca tadi ya dalam ayat yang kelima,
dia mengatakan, sebenarnya apakah manusia ya Tuhan? Enggak, engkau itu kok mengingatkannya ya, mengingatnya ya, dan bahkan bukan hanya mengingat manusia, tapi juga mengindahkan manusia ini ya, sehingga bisa disamakan dengan Allah ya. Nah, perkataan ini sebenarnya bukan hanya dikatakan oleh Daud ya, tapi ada tiga tokoh Alkitab ya. Jadi selain Daud ini ada dua tokoh lagi yang mengatakan hal ini ya. Kita baca juga ya eh, ayat ini ya, karena perkataan dari tiga tokoh ini saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Kita buka sama-sama di dalam Ayub 7 ayat 17 sampai 18 ya. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Saya juga buka dari Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat ya. Jadi bukan hanya diperhatikan juga tapi didatangi setiap pagi, diuji setiap saat ya. Ini yang dikatakan oleh Ayub. Kita juga buka lagi yaitu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ya di dalam kitab Ibrani ya. Maaf, bukan Rasul Yohanes, Rasul Paulus. Salah mengatakan ya. Yaitu di dalam Ibrani 2 ayat 6 sampai 8. Ini adalah kitab eh, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat kepada orang-orang Ibrani ya. Ibrani 2 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyinya, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ya, amin. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat eh, manusia ini pada awalnya mungkin kedudukannya lebih rendah daripada malaikat ya. Tapi setelah itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat lebih tinggi daripada malaikat ya. Ini sungguh luar biasa ya. Eh, Bagaimana jika Allah ini memperlakukan, kalau kita lihat bagaimana Allah ini memperlakukan manusia itu ya. Coba kita bandingkan bagaimana manusia ini memperlakukan ciptaannya ya. Itu jauh berbeda sekali ya. Nah, kalau manusia itu mungkin dengan ciptaannya seperti contoh mobil ya. Nah, mobil ini mungkin kalau sudah tua, biasanya itu akan dihancurkan, dibakar ya, atau juga mungkin ada bagian-bagian yang masih bisa dipakai itu didaur ulang lagi ya, atau mungkin kalau sudah tidak bisa jalan mungkin dimuseumkan juga ya. Nah, enggak, manusia tidak mau susah-susah, jadi diciptakan yang baru lagi, jadi yang lebih baru, lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. Nah, kalau Allah kita bandingkan dengan seperti memperlakukan manusia seperti mobil ini ya, wah itu bisa bahaya sekali ya. Jadi mungkin oh, kok manusia ini punya karakter atau kepribadian yang jelek ya, atau mungkin sifatnya itu
bobrok sekali ya, dalam tanda kutip ya, suka berbuat kejahatan ya. Nah, mungkin Allah nggak mau ambil pusing, mungkin udah ini dibakar aja, dimusnahkan aja ya. Terus Tuhan ingin diciptakan yang baru lagi. Ya. Dalam tanda kutip manusia ini didaur ulang gitu ya. Nggak perlu susah-susah lagi ya. Oh, harus menunggu waktu ya yang lama untuk supaya manusia ini bertobat dan akhirnya diselamatkan ya. Coba kalau Allah memiliki hati seperti ini, wah dunia ini bisa kacau, tidak ada seorang pun manusia yang bisa diselamatkan ya. Nah, makanya itu dari itu saudara-saudara, dari kisah Ibrani ini, maaf, kisah Mazmur ini ya, kita ini bisa ambil suatu hikmat ya, yaitu bahwa sebenarnya kalau kita sebagai manusia, kita ini harus menyadari betul ya bahwa kita ini bukanlah apa-apa ya. Tadi dikatakan dari apa ya, apakah manusia, bukan siapa ya. Jadi sebenarnya ini kita tidak jauh berbeda dengan benda-benda yang lain ya. Kita ini kan hanyalah dari debu kepada debu ya, kembali kepada debu ya. Awalnya dari debu kembali kepada debu ya. Kita ini hanya bejana tanah liat ya. Jadi kalau dibentuk itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri ya, sebagai penciptanya. Jadi seberapapun sebenarnya ya hebatnya kita, kepandaian kita ya, atau apapun yang sudah kita capai sampai saat ini ya, karena kita ini membanggakan diri dengan apa yang kita capai ya. Tidak ada suatu apapun yang bisa kita banggakan ya. Mari kita menjalani hidup ini ya dengan rendah hati seperti yang dimiliki oleh Daud ya, dan mengakui bahwa sebenarnya tanpa tangan Tuhan yang turut campur tangan ya, kita ini bukanlah apa-apa ya, dalam tanda kutip tadi, bukanlah apa-apa ya. Kita hanya bisa berlutut di bawah kaki Tuhan ya. Ya, itu yang mungkin renungan yang saya sharingkan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik renungannya pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Di mana eh, kita janganlah membanggakan diri eh, apa yang telah kita capai. Sebab tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Ya, renungannya boleh menjadi rema buat kita semua. Kiranya boleh kita tidak menyombongkan diri, tetapi justru eh, Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Terima kasih Pak Eri. Tiba waktunya berdoa buat bangsa dan negara. Saya minta tolong Pak Heri boleh berdoa buat bangsa dan negara kita. Pak Heri, Pak Heri nggak dengar mungkin ya. Ya, saya minta tolong Sang ya, Sang. Berdoa. Iya, Sang. Oh iya, 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 mari silakan. benar. Iya. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh pagi ini. Kami boleh bersehati bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Indonesia yang tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, Kau berikan keamanan, berkati Tuhan, gemah limpah roh jinawi, dan Indonesia boleh bangkit dari masalah segala permasalahan yang ada, dan juga untuk penegakan hukum untuk permasalahan korupsi boleh dengan seadil-adilnya. Pemerintahan yang baru ini Tuhan berkati Bapak Prabowo dan Gibran Rakabumi, mempunyai roh takut akan Kau, dan kirimkan malaikatmu yang berlaksa-laksa ya Tuhan untuk memberikan keamanan
memberikan damai sejahtera pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan terutama untuk Surabaya di mana tempat kami tinggal dan berusaha masing-masing. Kau berikan kelancaran Tuhan atas usaha setiap kami, berkati pekerjaan setiap kami dan keamanan ini Surabaya. Terima kasih Tuhan, banyak lutut yang bertelut memuji dan memuliakan nama-Mu dan boleh bersaksi akan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Makasih, Suang. Saatnya breakout room ya. Ya, ya Cik Susan, Makasih, makasih. Kak Nana. Ya, kita masuk saling mendoakan waktunya 10 menit ya. Silakan. Halo, Pak Erik. Pak Erik. Halo, Pak Erik. Pak Erik. Halo. Halo, Shalom Pak. Ini tadi Pak Daniel tak kasih temannya sama Pak Erik. Cuman Pak Eriknya nggak masuk-masuk. Saya udah, iya.
Shalom Pak semuanya. Halo Pak, Dalam pagi semuanya. Pagi semuanya. Pagi-pagi. Ya, pagi Bu Pak. Yoni. Selamat pagi Bu Venda, selamat semuanya. Ya, Bu Susan, pagi selamat Pak pagi. Anda. Pak pagi. kopi dulu ya. Ya. Susah. Ngopi, Kono Pak masih Yusuf iki. ngopi. Kono koncone Pak Yusuf. Biasa Pak Yusuf sing ngopian. Itu Ya ning Pak Yusuf Kalimantan, biasanya. ning Sulawesi ya. Bu Ipon Kalimantan, biasanya Kalimantan ngopi ya itu. juga. Nah. Ngopi Pak, ngopi. Wes, Bu Ini Ipon yang kopimu. ngopi rek. Tunjukkan, Bu, tunjukkan kopi Iya, nih. tunjukkan. Durung buka, durung gawe. Kok kurang gawe. Bu Yani pasti wis gawe iki. Oh iya, Bu Yani sibuk di dalam ini. Ya ini mesti Pak Wes Eko. gawe Iya, rek. Oh iya. dahsyat. Wes, luar biasa rek. Kok dahsyat itu Bu Esuk-esuk. Yani. Kopi yang terkenal apa Pak yang di Kediri? Brontoseno. Ya, Ya, Terus kopi Brontoseno. Brontoseno, Pak. Oh, Teman saya itu kalau pulang dari Jakarta, dia kan orang Jombang, mampir ke Brontoseno katanya. Diajak Oh, papinya dulu. Brontoseno. Legendaris saya. Ya, yuk Yang kita enak lagi ya dulu. anu, Gimana Pak? yang enak lagi itu kopi kenangan. Oh, Apalagi kenangan mantan. Wah, dahsyat. Mantan. yang enak itu kopi Ratuku. Wis Ratuku. di situ kok. Wis karek ngombe iku enak namanya. Kopi Bali ku enak. Udah ngomong enak toh, bagi-bagi. Iya, kopiku belum pesen sampai beli kopi kapal api, Pak. Bali nanti tak pesen aja. Apapun kopinya, saat Kalau pedes. Ratuku itu lebih enak kok sungguh. gak kopi tok Bu Ipon. Iya, Gak kopi tok sih. cap Ratuku itu enak, sumpah. Dan Novi Ivan ini rame sama Bagaimana Julian. sudah hujan semua di Paris sudah hujan di Surabaya. Ya, Waduh menggelegar. kemarin hujan terus, Tapi angin puting Oh. beliung, terus banyak Oh. pohon-pohon yang tumbang, iya, listrik mati. Oh. kemarin sudah hujan terus tau di Surabaya juga iya menggelegar Oh panas. iya. Panasnya. Menggelegar panas ya. Iya. Jakarta belum. Ya siap, kita Panas ya. aja dulu. Bu Yani Oke. minta tolong. Oh, Susan di Jakarta. Ya. Bu Vivi minta tolong. Bu Vivi. Sama Bu Yani yang Vivi belum. dan Bu Yani belum ya. Bu Yani. Ya, oke. Ya. Keluarga saat teduh. Be Bisa. strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. praying. Tiba waktunya kita tutup dalam doa. Pak Daniel PR-nya banyak ini. Ya, siapa Mendoakan yang mau didoakan ya? Bu Siska mungkin ya. Anaknya Pak Yusuf ya. Iya. Ya, Bu Bu Siska Siska ya, sama Bu ya. Eva. Abel. Bu Eva ya. Ya, Bu Kita Eva sudah tundukkan baik. kepala. Iya, Bu Eva. Ya, kita tundukkan Ya. kepala. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, ajar kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Dengan adanya firman disampaikan hamba-Mu Pak Erik, membuat kami tergugah bahwa kami sempat mengagumi Tuhan. Cara Tuhan mencintai kami, itu yang membuat kami luar biasa Tuhan. Mengagumi Tuhan lebih lagi Tuhan. Tidak ada oknum satu pribadi pun yang begitu detail menyintai kami sedemikian rupa. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu peduli kepada kami Tuhan. Engkau menempatkan kami begitu mulia. Engkau menempatkan kami menjadi biji mata Tuhan. Ini hal yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan dengan kerendahan hati melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan. Bahkan di titik nol terendah sekalipun dalam setiap kehidupan kami,
Engkau hadir Tuhan. Bahkan di setiap musim kehidupan kami, baik musim kering maupun musim hujan sekalipun, Engkau hadir Tuhan. Inilah wujud daripada cinta kasih Tuhan yang teramat sangat luar biasa. Seseorang tidak bisa mengagumi Tuhan tanpa motor penggerak kerendahan hati. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan melihat celah kebaikan Tuhan di tengah-tengah sisi ketidakberdayaan kami Tuhan. Itu yang akan membuat kami, cara berpikir kami, mindset kami akan diubahkan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman itu terus berkelayut di hati kami Tuhan. Sehingga memampukan kami untuk memahami kasih Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Itu yang memampukan kami untuk siap sedia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Seorang pelayan tidak akan dikatakan bisa mengasihi Tuhan. Tetapi seorang pelayan yang mengasihi Tuhan sudah pasti melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari sekali lagi pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Beri kemampuan kepada kami untuk mendengar lebih banyak tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi yang ini indah ini Tuhan, kami sepakat sehati, sepikir, sejiwa Tuhan. Kami berdoa untuk yaitu Bu Eva saat ini yang dalam pemulihan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, pulihkan stamina daripada Bu Eva ini Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengalami kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Dan dengan kerendahan hati dia mengagumi bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan Bu Eva Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Siska Tuhan, anak daripada Pak Yusuf. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Biarlah pemulihan di dalam kehidupannya, dalam tubuhnya Tuhan. Renovasi semuanya Tuhan. Tuhan jamah dengan pilu-pilu-Mu yang ajaib Tuhan. Sehingga tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya akan menjadi mungkin kalau kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Bapak. Terus Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dekat lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang doa pagi di tempat ini Tuhan. Ada kalanya kami mengalami kelebihan, kelemahan Tuhan di dalam sisi-sisi kehidupan kami Tuhan. Mari bangkitkan mereka semangat yang baru Tuhan. New hope, harapan baru itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Jamah mereka Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kalaupun ada di antara kami yang berputus asa, mari Tuhan, jamah mereka Tuhan, dengan melihat sisi kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan kami Tuhan. Jamah mereka Tuhan, agar mereka tidak gampang putus asa. Justru dengan adanya kekuatan yang Tuhan berikan, mereka mendobrak, mereka pantang menyerah Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami serahkan room doa pagi di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja secara luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengalami satu kelemahan fisik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu yang memberikan kami kekuatan luar biasa untuk terus berjuang, untuk terus hidup, untuk terus memiliki karya yang baik untuk Tuhan, untuk terus berakar, berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya, kuasa-Mu bekerja seluruhnya di room saat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Mulai pagi ini, siang nanti, sore, petang, hingga malam hari, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami menjadi tangan-tangan yang terampil, yang siap mengerjakan segala sesuatu, dan itu membuahkan hasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami ditanam di tepian air, seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya, dan pada musimnya kami selalu berbuah. Apa saja yang kami lakukan, pasti dibuatnya berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin. Amin. Haleluya. Terima Terima kasih Doa. kasih semua.
Daniel, Bu Tuhan Ana, memberkati. Yesus Sangka, Ya, mari. Bu Yani, Pak Ronald, Yeswa, Ya, mari Tuhan Yesus memberkati semuanya. ya selalu. Ya, saya tutup ya. Iya. Ya.